panas habis kayaknya. Sebelah sini nak kasih tarik ke sini. Mundur sedikit Pak. Ada layar. Ya menghadap ke sini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dan sambil mempersiapkan, tetap saya berharap jangan cuma kita siapkan alat-alatnya, tapi hal yang paling penting siapkan niat kita, hati kita untuk menerima hidayah, petunjuk Allah. Kalau Bapak Ibu menimba air, biar sumurnya penuh air, melimpah, tapi jika timbanya bocor dan tertutup, maka air tidak bisa masuk. Jangan heran kalau ada timba diangkat, dia tetap kosong, bukan kurang air, tapi gagal mengambil air. Sekarang airnya sudah mau dibuka. Jangan sampai kita ada yang berbicara, berkomentar, atau setan berhasil, baru kita bersemangat mengambil HP. Asyik tindis HP tidak henti. Waspada permainan setan dalam sebuah amal yang sangat mulia yang kita sia-siakan. Belajar menata mulut kita untuk tidak berkomentar, insya Allah. Kalau ada mau bicara Ibu, Bapak, persilakan saja bicara, tapi jangan pernah temani, biar bicara sendiri. Dan kalau bisa diambil wajahnya supaya dilapor bahwa ada peserta safari kurang sehat. Bicara sendiri. Mohon izin kita mulai. Seluruhnya Pak ya, hati kita menghadap kepada Allah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, dan semoga juga warzuqni fahman, dan kita semua diberi ilmu.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insan ma lam ya'lam wa huwa alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa mawala. Di masjid yang mulia Ar-Rahman, semoga dengan namanya yang penuh rahman memasukkan pada kita semua kasih sayangnya. Ketahuilah Bapak Ibu, jika Allah sendiri tidak kasihi kita, jika Allah tidak merahmati kita, kira-kira makhluk mana yang bisa mengasihi kita? Jika Allah yang Maha Baik tidak memberikan kebaikannya kepada kita, lalu kebaikan siapa yang bisa kita harap? Jika Allah Al-Hadi pemberi hidayah tidak memberikan hidayah kepada kita, hidayah siapa yang kita harapkan? Kita berada di hari yang ketujuh. Mudah-mudahan sesuai dengan angka 7-nya. Sering Quran menyebut as-sab'us samawati wal ard, 7 langit, 7 bumi. 7 hari, 7 sa'i, Safa Marwah 7 tawaf, 7 kali melentang. 7 hari dalam sepekan. Semoga Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita, mencari Allah senantiasa. Judul kita tetap tema ini dari hari pertama dan sampai hari ke-10 nanti dalam khutbah yang kami nanti bawakan, tetap mengokohkan akidah. Mengokohkan akidah ini penting karena dialah yang memberi arah pribadi hidup kita ini bisa mulia. Rumah tangga kita bisa mulia kalau dibangun di atas akidah. Masyarakat yang dibangun di atas akidah. Kapan tidak dibangun di atas akidah? Kropos itu. Rumah tanpa pondasi yang benar, maka boleh megah kelihatan, tapi gampang sekali rapuh, goyang, tidak tahan di atas angin kencang kehidupan. Problematika kehidupan itu sunnatullah. Maka kita belajar kenabian, terutama kenabian yang oleh Allah katakan kad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Mohon yang bawa HP Pak sabar sedikit, jangan ada suara sampai di sini. Di mana itu ada suara-suara HP itu? Yang anak-anaknya minta tolong, jangan karena cinta lalu membutakan hatinya dengan HP. Kita diam di tengah pembiaran anak-anak kita. Jamaah sekalian, akidah itu sumber energi di saat kita susah Pak, merubah menjadi senang. Di saat kita lelah, itu menjadi hiburan untuk lillah. Di saat kita kesempitan, akidah itu merubah menjadi keluasan dan kelonggaran. Jadi mesin akidah dalam hidup itu mutlak. Hati manusia itu butuh energi mengenal Allah. Dan tidak lain Allah Rabbul Alamin yang hak. Hanya dengan akidah kokoh,
Sujud kita akan jadi nikmat, bukan jadi beban. Langkah-langkah kita ke masjid itu hiburan dan itu kenikmatan. Bangun di malam hari bukan sebuah kesusahan, tapi menimbulkan kenikmatan sampai ada yang meneteskan air mata. Maka akidah pondasi kebahagiaan, pondasi kemuliaan. Insya Allah materi kita pada malam hari kita kaitkan sudah sampai pada pelajaran menata rumah tangga kita. Rumah tangga dibangun di atas pondasi akidah. Ini keluarga mulia Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus teladan. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya angkat engkau Ibrahim dan keluargamu sebagai teladan umat ini. Dan kita hadirkan setiap waktu sholat. Jamaah haji akan mengulangi itu semua. Training kehidupan manusia yang pernah menjalani bukan secara maya tapi nyata. Tanggal 10 Zulhijjah nanti kita kumandangkan takbir, tahmid, tahlil dengan mutlak dan muqayyad, bebas dan terikat. Lalu kita takbir hari raya, pendapat paling banyak kita pakai 7 dengan 5. Meskipun itu tidak ada ijma di kalangan para ulama. Tapi itu makna ya sekalian. Hadirkan takbirnya Nabi Ibrahim, takbirnya Ismail, takbirnya Siti Hajar. Air Zam-Zam yang kita nikmati setiap tahun jamaah haji jutaan, semua bawa per kilo per liter, berkilo-kilo sampai kepada kita. Itu tetesan-tetesan keringat perjuangan manusia yang pernah mendidik anaknya dengan fasilitas yang sangat minim. Tapi dahsyat hasilnya, sampai lehernya pun dia serahkan demi sebuah ketaatan. Apa yang mereka membuat kuat? Ternyata rahasianya, Pak. Ibrahim sesudah membawa Siti Hajar di daerah Gairu Zi Zar'in da Baitikal Muharram. Tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Tapi dia pergi bukan karena benci. Dia pergi bukan karena tidak bertanggung jawab. Itu bagian cara Allah menguji kepatuhan secara mutlak Nabi Ibrahim. Lalu Siti Hajar tinggal di daerah padang pasir yang tandus. Tidak ada fasilitas kecuali karena Ibrahim meletakkan pondasi akidah kepada wanita mulia ini. Ismail dibesarkan tidak ada fasilitas apapun, tapi diikat oleh sebuah akidah tauhid. Mereka disatukan sama persepsinya hidupnya kepada Allah. Sami'na wa ata'ana. Ini bangunannya, Pak. Bangunan rumah tangga mulia itu. Bangunan hebat itu diikat persamaan pondasi tauhid. Maka mari Pak periksa rumah kita. Jangan cuma rumahnya mewah, tapi keropos iman di dalam. Keropos iman di dalam. Maka jemaah sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin renungkan, Pak, kita coba renungkan poin-poin ini. Sebelum kita bahas. Al-Quran itu tidak hanya berbicara ibadah. Bahkan ibadah paling terpanjang itu mengurus keluarga. Saya ingatkan,
Para bapak, ibu, jangan merasa rugi kalau memberi waktu untuk keluarga. Karena di keluarga kita lah dicetak dan mencetak ahli-ahli surga yang kelak akan menjadi penghuni ibadah Rahman. Jangan miskin waktu untuk keluarga kita. Berkorban untuk pasangan kita. Di situ diuji keimanan kita. Demikian untuk anak-anak kita. Maaf, ini khusus untuk ayah. Dan besok dialog cinta antara Ibrahim dengan Ismail. Nah, besok itu hari Tarwiyah, Pak. Hari mempersiapkan penyembelihan Ismail. Kalau ayah adalah tiang rumah, maka ibu adalah ruhnya rumah tangga itu. Jangan sampai rumah yang mewah, penuh perabot yang mewah, tapi miskin keimanan dan miskin akidah di dalamnya. Kita hanya bicara di rumah itu tentang dunia, uang, dan materi. Tapi kita keringkan jiwa anak-anak kita. Kering dari berzikir. Kering dari nilai-nilai rohani. Kita menangis karena kurang dunia. Tidak pernah kita menangis karena berhasil taat di hadapan Allah. Wahai ayah dan ibu, kita adalah mesin penggerak untuk bangkit. Mengenalkan rumah tangga kita adalah sami'na wa ta'na itu. Maaf, seringkali kita lelah bukan karena sibuk bekerja. Lelah karena hati kita memang memburu sesuatu yang tak jelas. Yang alhaakumut takasur itu. Dan itu tertipu, Pak. Tertipu, Ibu. Keluarga bukan sekedar tinggal serumah. Bukan cuma yang bisa makan bersama atau yang memiliki hubungan darah. Tapi keluarga ini adalah keluarga dibangun di atas akidah yang sama. Akidah tauhid, di mana tujuan tertinggi ridhonya Allah itu. Dan itulah Ibrahim. Sama, Pak, dengan Siti Hajar. Ketika datang perintah untuk taat kepada Allah, semua jawabannya sama. In amarta ilallah, kalau engkau diperintah oleh Allah, if'al, kerjakan. Jika itu maunya Allah, jangan pernah pikir. Dan itu semua sama. Mohon, Pak, kita pelihara satu kalimat itu. Kita bangun dialog-dialog ringan. Karena Pak, sering dialog kita itu dialog rendah. Sudah makan, nak? Itu pertanyaan-pertanyaan, Pak. Hanya mengurus makanan. Maaf. Kita sering kali menunjukkan sebagai ayah, sebagai ibu, sudah makan, nak? Bukan pertanyaan Nabi dan Rasul begitu. Itu pertanyaan rendah itu kaum muslimin. Bukan tidak boleh kita bertanya itu. Itu pertanyaan yang Nabi Ibrahim dulu mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau ibadahin, nak? Sesudah saya tidak ada. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kau makan, nak, kalau bapak sudah tidak ada? Banyak rumah mewah, tapi bangunan akidahnya itu rapuh. Coba lihat, Pak, bagaimana Nabi Ibrahim berhasil melewati tahap-tahapan itu. Kita coba lihat rumah tanpa akidah, yakni akidah tauhid, mungkin terlihat indah, tapi mudah runtuh saat masalah dan ujian datang. Sekarang banyak orang lebih lama berpacaran, lebih lama ta'aruf. Bahasa kerennya sekarang anak-anak, enggak pacaran sih mama, cuma ta'aruf.
Nah, Ji Mama, saya cuma pacaran Islami. Indahnya itu kata-kata itu, Pak. Jangan khawatir, Mama. Ini saya pakai kudung, ini calon pasangan saya pakai songkok. Jangan tertipu, Pak. Kita ambil coba kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, bukan sekedar kisah penyembelihan. Minta tolong ini karena kita cuma ribut di sini dan sering kita fokus di sini penyembelihan Ibrahim menyembelih Ismail. Tapi ini kisah bagaimana akidah tauhid itu menjadi pondasi keluarga. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana kita lihat ini dialog coba. Allah abadikan dengan Quran. Dan ini baca sebentar sesudah salat Isya. Jadi anak kita jadi imam itu saya tidak mau tahu, kasih tahu. Tapi apa yang saya cara makan itu yang dibaca. Kami latih anak-anak kita ini yang jadi imam kita ini sudah alhamdulillah habis 30 juz dan sementara saya bimbing ya talaki untuk bisa dia terjemahkan Quran dengan 30 juz kami punya harapan bisa dia tahu. Sendiri, Pak, ini tadi imam kita itu sendiri. Saya ajar untuk selesai menghafal, sekarang bagaimana Anda memaknai Quran. Seperti ini, Pak ya. Falamma balaga ma'ausa. Ini informasi dari Quran ini, Pak. Ini bukan informasi khuas ini. Maka tatkala Ismail itu sudah bersama dengan bapaknya, sudah bisa menyenangkan, bisa membantu, tidak lagi menjadi beban. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Anakku, bahwa ya bunayya ini, Pak ya, ini kata-kata tidak main-main itu. Ya bunayya itu artinya wahai anakku tersayang, anakku yang kekasih, anakku tercinta, anakku yang baik. Orang Arab sering memakai kata ya ibni, ya waladi. Tapi Ibrahim tidak pakai ya waladi, ya ibni, sama-sama sama anakku itu. Karena nilai bahasanya, nilai pendidikannya kalau ya bunaya, anakku yang baik, yang patuh, yang soleh. Ini arafil manam, saya sudah melihat nak dalam mimpiku. Anni sungguh-sungguh nak tidak main-main. Anni azbauka. Saya menyembelih lehermu. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Coba ya, ini coba direnungkan kalimat ini. Ibrahim itu dengan anaknya. Jawaban anak itu coba jawaban akidah, Pak. Dan siapa yang menanamkan akidah ini? Qol, jawaban anak spontan, ya abati. Nah jawab, jawaban ya bunaya itu, Pak. Bapaknya mengucapkan kata yang baik, anaknya juga, ya abati. Bukan ya abi. Kalau ya abi itu biasa. Ya abah. Ya abati itu artinya bapakku yang baik, yang terhormat, yang mulia, yang saya cintai, itu dibanggakan. Ya abati, bapakku yang baik, if'al, kerjakan ayah. Mau anak-anak dipotong lehernya, if'al ma tu'mar, kerjakan ayah. Kerjakan ayah. Ini bukan jawaban gampang, Pak. Mau dipotong leher lalu anak bisa mengucapkan kalimat itu. Saya agak curiga kalau anak-anak kita ditanya, nak saya bermimpi melihat menyembelih lehermu. Kemungkinan anak kita mengatakan, saya belum siap, Pak. Jangan dulu. Sembarang juga mimpinya Bapak. Bapak duluan aja. Itu tidak adil, Bapak. Kok mimpi aneh-aneh begitu? Saya kira 1000 jawaban nanti anak kita akan datang perintah begitu, Pak. Paling jawaban bertanya, tidak adil, saya belum siap. Bapak macam-macam saja. Karena yang bicara bukan iman. Yang bicara bukan akidah. Yang bicara bukan petunjuk ilahi. Yang bicara adalah akalnya, perasaannya, yang selama ini cuma kita mungkin
ditanamkan dunia, maka jangan heran Pak, anak kita juga pintar dunia. Renungan ini Pak, coba-coba kita renungkan ini. Bagaimana seorang anak bisa diminta lehernya tetap menghormati bapaknya. Maka ini nasihat Pak. Anak yang soleh, ya, ini tentu bukan di sini. Ayah yang soleh akan melahirkan anak yang kuat iman. Jadi orang tua yang soleh itu melahirkan anak yang kuat iman. Oh maaf Pak ya, tidak adil kita kalau mengatakan, ya Rob, jadikan anakku soleh, jadikan anakku soleh, jadikan anakku soleh. Seolah-olah itu Allah bilang, kau dulu yang soleh ya. Pak Ibu ya, kalau kita baca dalam Quran itu di surah Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwajina dulu. Baru apa? Wa zurriyatina. Anak Ismail itu Pak tidak langsung jadi soleh begitu. 50.000 tahun, maaf 50 tahun Ibrahim menyebut kata soleh itu dalam doanya. Rabbi habli minas solihin. Bukan instan itu. Jadi kalau mimpi anak soleh, solehkan diri lebih dahulu. Jangan menyuruh anak ke masjid, tapi bapaknya suka sholat sendiri di rumah. Jangan melarang anak-anaknya, jangan ada main game, jangan ada main HP. Mama, nah, HP terus. Bapaknya soleh Pak. Sebelum Ismail jadi soleh, Ibrahimnya dulu Pak. Kan itu besok, maaf Pak, Pak Bapak besok giliran kita bagaimana belajar dialog kesolehan. Kalau kita buka Quran Pak, kurang lebih 10 dialog ayah dengan anaknya. Ayah dengan anaknya. Besok pembahasannya. Jangan kemana-mana. Kita diunas besok. Kesabaran dan kepatuhan Nabi Ismail itu lahir dari tarbiyah dan latihan Nabi Ibrahim. Kalau anaknya mengatakan ya abati, ya karena dulu Ibrahim pernah panggil bapaknya juga 4 kali. Dengan panggilan yang sama, ya abati, lima ta'budi. Kenapa engkau menyembah? Lima la yasma wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Di surat Maryam. Ayahku yang baik, kenapa ke ibadah yang begitu-begitu? Anaknya meneruskan ucapan itu. Dan mohon maaf Pak, kadang bapak itu pendiam. Tapi itulah ceramah yang sesungguhnya di balik diam. Karena dia lihat sikap, dia lihat keteladanan. Ada 10 poin di sini Pak untuk mari kita coba. Kesabaran dan kepatuhan Nabi Ismail lahir dari tarbiyah dan latihan Nabi Ibrahim. Ibrahim dulu salehkan dirinya. Sampai Allah mengaku itu, Ibrahim itu innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu kuakui, aku umumkan. Dia adalah hambaku dari daftar hamba-hamba yang soleh Pak. Hamba-hamba yang sudah terbukti keimanannya. Maka anaknya, keturunannya tidak heran. Biasa Pak, kalau ada orang soleh begitu, kita biasanya, iga mbokna, iga makna. Siapa bapaknya? Siapa mamanya? Oh, pantas. Hari ini banyak orang tua mewariskan Pak, harta, mewariskan wifi, mewariskan HP, gadget, mengapitkan dunia, tapi lupa mewariskan iman. Dan ini penyakit manusia pada umumnya. Dia sibuk banting tulang, peras keringat, cari dunia. Supaya apa? Takut anaknya miskin. Takut anaknya tidak makan. Tapi tidak seperti Nabi Ibrahim mengatakan, wa junubani wa baniya anak budal asnam. Yang paling aku takuti ya Allah,
Anakku tidak mengenalmu, lalu dia berpaling mengenal Tuhan-Tuhan batil yang lain. Itu doanya Nabi Ibrahim. Mohon Pak, diobati, kita punya sebagian punya penyakit. Takut dan takut sekali kehilangan dunia. Tapi kita tidak takut. Kering di rumah kita, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada zikir, tidak ada ketaatan, tidak ada akidah. Sehingga anak kita lalu lalang membuka aurat. Salah subuh setengah mati dikasih bangun. Pembicaraan kita hari-hari, apa dimakan, di mana bisa makan. Mudah-mudahan tidak bilang siapa bisa dimakan. Ya. Coba Pak, kalau ada sudah mengatakan siapa bisa dimakan hari ini, Mak? Artinya dipatolo-toloi, dizalimi, diambil hak-haknya. Karena itu Umar bin Khattab pernah ingin menikahkan anaknya, cari menantu. Ketika dia patroli rayanya, mendengar sosok ibu yang dialog dengan anaknya, dia ingin campur dengan makanannya, dengan minumannya itu sesuatu yang tidak benar. Lalu anaknya berkata bahwa ketika ibunya mengatakan, kan Umar tidak lihat kita, Umar tidak tahu kita. Tapi anaknya spontan, Umar tidak lihat ibu, tapi Tuhannya Umar lihat apa yang kita bikin. Langsung Umar pulang, nak, siapa yang menikah besok, nak? Kutunjukkan kok. Kalau tidak ada, nak, saya lagi itu. Iya. Anaknya ditunjukkan, siapa yang menikah, kutunjukkan kok, nak. Anak presiden, di situ cuma penjual-penjual barang-barang campuran yang kecil, tapi ada iman, ada akidah, Pak. Presiden ingin melamar, nah, ada keimanan, maka Umar melihat ini ada sesuatu yang mahal di rumah itu. Yakin Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, ada kejujuran, ada akidah yang benar di rumah itu. Coba, sudah pernahkah kita dinasihati oleh anak kita? Ma, jangan begitu. Ittaqillah ya Umi, takut kepada Allah, jangan lakukan itu. Hati-hati Pak ya, minta tolong jangan kita ini jangan punya penyakit-penyakit ini. Harta, gadget, HP terus. Kita tidak pikirkan, kalau saya mati adakah yang bisa solati saya, ada yang bisa bangun di penghujung malam lalu berkata Rabbi ghfirli wa li walidayya, ampuni ibuku, ampuni ayahku. Jangan-jangan anak kita dibelakang menangis hanya karena menangis dengan membagi harta warisan yang tidak puas. Pelajaran akidah Nabi Ibrahim. Kalau ingin anak kuat menghadapi zaman, jangan hanya ajarkan mau cari uang, tapi ajarkan akidah, yakni takut kepada Allah. Maba. Saya lihat ini pengamatan saya, Pak, banyak kasus anak-anak tidak siap menghadapi zamannya. Anak-anak hari ini sepertinya mau berhasil, tidak mau kerja. Elo ande tiaesho. Mau sukses tapi tidak mau susah. Karena dibiasakan oleh zaman yang serba praktis dan serba instan. COD mengajari kita, Pak, malas. Banyak istri kehilangan keterampilan, tidak mau susah, mau kasih gemuk suaminya bilang anda usah susah mas, COD saja. Banyak istri hari ini, Pak, lebih banyak COD-nya daripada zikirnya. Yang senyum-senyum di atas. Renungkan ini kalimat. Anak sekarang ini, Pak, butuh kajian khusus. Tidak siap, ditolak skripsinya, Pak. Hampir bunuh diri.
Nah, tinggalkan orang tuanya hanya karena ditolak judul. Karena tidak siap, gagal hari ini, Pak. Banyak anak-anak minggat dari rumahnya hanya karena malu. Sampai seperti itu, Pak. Minta tolong, Pak, yang sering ke Jepang, saya belum pernah, tapi ini baru ada undangan ke Jepang untuk kita diundang untuk membentuk cabang penyelenggaraan jenazah di Jepang. Ada jamaah kita, alhamdulillah. Ada Masjid Raya sekarang di Tokyo, itu jamaah kita yang alhamdulillah. Ternyata perintis, Pak, di sana. Dan ada kasus, Pak, yang saya baca. Di sana ada buku judul Teknik Bunuh Diri yang Tidak Menyakitkan. Kita tolong jangan ada yang cari. Teknik bunuh diri yang tidak menyakitkan. Kenapa banyak orang bunuh diri? Nah, banyaknya hiburannya. Hari ini Pak, banyak hiburan, tapi kurang terkontak dengan Allah. Anak-anak miskin batinnya hubungannya dengan Allah. Kurang kuat dia karena akidah miskin. Banyak keluarga bagaikan mesin pencari uang. Suami tidak cukup penghasilan, istri diterjunkan. Istri tidak cukup dua-duanya, anak pun diterjunkan padahal belum cari waktunya cari uang. Akhirnya yang dihitung tiap hari, mesin cari uang, tindis berapa yang bisa didapat uang hari ini. Kebahagiaan cuma cari uang, hitung, lalu dihitung. Itulah dianggap kesuksesan. Maka betapa kerdilnya hidup kita, Pak, kalau hanya begini. Coba keluarga Ibrahim, adakah di antara mereka bicara tentang uang, Pak? Tentang dunia, tentang fasilitas? Tidak. Itu yang kita sebut tadi malam, Pak. Keluarga hebat bukan yang tidak punya masalah, tapi tahan menghadapi masalah. Saya kira ini dulu, besok kita lanjutkan dialog cinta para orang tua dengan anaknya. Saya mohon, Pak, ya, kalau mau kita tes akidah, Pak, ya, coba mampu melepas sesuatu yang kita cintai. Coba lepas waktu yang kita cintai, tenaga yang kita cintai, tentang isi dompet yang kita cintai. Ya. Akidah itu, Pak, tidak gampang. Akidah itu bukan dicerita, tapi mau dipraktek. Ini rumah Allah, Pak, masjid Allah. Masjid Agung kita bangun, belum ada rumah, tapi kita bangunkan masjid. Dan begitulah bukti. Nabi itu hijrah pembina akidah, terus hijrah ke Madinah. Apa yang paling pertama dibangun sesudah akidah bagus? Masjid. Tanda akidah bagus, cinta masjid, berkorban untuk masjid, menikmati masjid, senang di masjid, berjuang untuk masjid. Kalau Bapak tidak peduli bangunan masjid, Pak, tanya kita punya hati yang dalam. Barangkali Bapak tidak punya perhatian dengan rumah Allah akidah itu. Maka insya Allah ini sudah bagus, Pak, sudah megah sedikit, di dalamnya sudah megah. Ini tahun ini rencana Pak Bupati Maros kita undang untuk resmikan, tapi belum bisa karena ini belum ada dindingnya. Masuk Pak luka, masuk pencuri, Pak, barang-barang kita dicuri. Nah, kita punya anggaran untuk kebutuhan ini. Mari, Pak, jangan pakai semuanya, jangan pakai semua. Jangan pakai jendela 54, satu saja. 2.500.000. Besi 200, jangan pakai ini. 125 cukup. Bata ringan itu enggak usah. Cukup 1 juta saja. Enggak usah, setengahnya juga sudah bisa. Semen alhamdulillah sudah dicukupi. Pak Prof sudah tutup ini, semen sudah cukup 100. Pasir mobil dan seterusnya, Pak. Kita butuh ini 188. Saya yakin banyak rumah-rumah tangga di sini. Coba mana tabungan-tabungan itu? Cintakah kita, bisakah buktikan kita punya akidah? Jangan merasa tidak terpanggil, Pak. Kalau tidak punya wanta, share ke tempat lain. Ajak keluarga tetangga. Dan alhamdulillah, Bapak bisa dipoto ini, Pak. Ini fungsi HP ini. Ini HP yang ajaib.
foto. Tuh belum ada yang ambil HP-nya. Baik. Lewat ini. Lewat gini. Bismillah. Ini hasilnya Pak ya. Setelah kita sebar dan di luar dugaan saya kira cuma target 50 juta selama 10 hari. Ternyata sudah sampai 1/2-nya sudah lewat. 103 juta malam hari ini. Alhamdulillah. Saya berusaha mulai dari saya dengan ketua yayasan langsung. Dibawanya jamaah-jamaah kita. Terus jamaah-jamaah kita dibawa. Ya, terus jamaah-jamaah kita ke bawah. Ya, alhamdulillah. Ya, jamaah kita ini ya, alhamdulillah kita syukur ini jamaah mengambil bagian. Ya, alhamdulillah ini sampai sudah sudah 103. Ini hebat Pak ya, karena saya lihat tadi rektor UMI, mantan rektor UMI ya, alhamdulillah ya. Sudah saya dengar tadi sudah ada tembus ke Pak Yapi pribadi, Pak Yusuf Kalla ada nanti yang chat juga pribadi. Tapi kaget tonjak itu kalau Pak Yusuf Kalla nak kirim 1 miliar, ya kaget jak itu. Ya bagus toh Pak kalau agak susah-susah supaya nak berikan kasih kalau nambil semua itu orang-orang yang besar. Tidak baik juga kalau semuanya Pak. Baik toh kalau ada celengan-celengan jalan ya. Baik toh kalau ada itu tas 1.000, 10.000 supaya ada tongkat pelintak masuk surga nanti kelak insyaallah. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Mohon maaf segala kurangan dikasih lewat sedikit waktu tapi ini sebuah ibadah. Makasih ya. Ada yang mau bismillah hari ini? Yang malu-malu kalau mau jadi masuk surga. Ada yang mau sebut kalau tidak nanti di japri saya, di japri panitia insyaallah. Atau ada kertas yang mau dibagi? Cukup ya? Mana panitianya tadi? Mana panitianya? Siapa tahu ada yang belum masuk daftarnya di sini dan mau. Terima kasih. Melalui Masjid Ar-Rahman juga ini alhamdulillah ini. Alhamdulillah kita juga dapat lebih 10 juta ya melalui ya. Banyak yang share dan banyak yang saling membantu insyaallah. Makasih semua ya.